Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindika Tika Dewi dari kelompok 2 angkatan 20. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen ASN dan whole of government. Pertama, kita akan masuk ke materi manajemen ASN. Kedudukan ASN ialah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik. Yang kedua, peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih KKN. Tugas ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya hak ASN ada 5, yaitu pertama gaji tunjangan fasilitas, kedua cuti, ketiga jaminan pensiun dan hari tua, keempat perlindungan, kelima pengembangan dan kompetensi. ASN terbagi 2, yaitu PNS dan PPPK. Untuk PPPK haknya dikecualikan fasilitas jaminan pensiun dan hari tua. Selanjutnya kewajiban ASN, salah satunya ialah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan sisanya seperti yang tertera pada layar. Kode etik ASN berfungsi, pertama sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan tugasnya, kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan, yang ketiga sebagai pedoman norma agar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Masuk ke sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, yaitu gender, ras, agama, dan lain-lain. Fungsi sistem merit yang pertama untuk organisasi, yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua bagi ASN, yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN ada 3. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN ada 4. Yang pertama, manajemen PNS. Kedua, manajemen PPPK. Ketiga, pengelolaan JPT. Dan keempat, organisasi dan sistem informasi. Masuk materi kedua, yaitu whole of government. WOG merupakan pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antara seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Ada 3 kategori hubungan dalam WOG. Yang pertama, kategori koordinasi. Pada kategori ini, kelembagaan yang terlibat tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Terdapat 3 tipe, yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Kategori yang kedua yaitu integrasi. Pada kategori ini, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Terdapat 3 tipe juga, yaitu joint working, joint venture, dan satelit. Kategori yang terakhir yaitu kedekatan dan pelibatan. Pada kategori ini, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Terdapat 3 kategori, yaitu aliansi strategis, union, dan merger. Selanjutnya, pendekatan WOG ada 4 jenis. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga sampai mendekati jumlah yang ideal. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus dengan pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas mengkoordinasikan kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, yaitu pembentukan kelembagaan non-permanen di luar struktur formal. Dan yang terakhir, koalisi sosial, yaitu penyatuan koordinasi antara lembaga tanpa pembentukan lembaga khusus. Manfaat WOG yaitu untuk meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan, serta mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, serta waktu penyelesaian layanan. Sekian materi hari ini, terima kasih.